Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Lingkungan Hidup atau PLH, pelajaran 4 Tanah Longsor, dan poin B, menghadapi bencana tanah longsor. B. Menghadapi bencana tanah longsor. Bencana alam tidak diketahui datangnya. Saat bencana datang, kita tidak siap menghadapinya. Akibatnya, banyak orang menjadi korban dalam bencana tersebut. Agar terhindar dari bahaya bencana, kita harus mengetahui cara menghadapi bencana tersebut. Dan berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi bencana tanah longsor. Cara yang pertama yaitu saat terjadi tanah longsor. Dan cara yang kedua setelah terjadi tanah longsor. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. 1. Saat terjadi tanah longsor. Saat terjadi longsor, terdengar suara gemuruh. Hal ini terjadi akibat tanah yang bergerak. Dan berikut ini yang kita lakukan saat terjadinya tanah longsor. A. Jangan panik, agar kita bisa berpikir dengan tenang. B. Turuti petunjuk orang tuamu, agar kamu tidak terpisah dari mereka. C. Jika sedang berada di dalam rumah, segeralah keluar dari rumah. D. Berlarilah menjauhi suara gemuruh dan daerah longsoran atau aliran reruntuhan. E. Carilah tempat yang lebih aman atau ke tempat pengungsian untuk berlindung. F. Jika kamu terpisah dari orang tuamu, mintalah bantuan dari orang dewasa yang ada di sekitarmu. Poin yang G atau poin yang terakhir dari saat terjadinya tanah longsor yaitu apabila kamu tidak sempat melarikan diri, lingkarkan tubuhmu seperti bola dengan kuat dan lindungi kepalamu. Posisi ini akan memberikan perlindungan terbaik untuk badanmu. Demikianlah beberapa cara yang dapat kita lakukan saat terjadinya tanah longsor. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu setelah terjadinya tanah longsor. Pembahasan yang kedua, yaitu setelah terjadinya tanah longsor. Yang bisa kita lakukan setelah terjadinya tanah longsor adalah sebagai berikut. Yang pertama atau yang A yaitu hindari daerah longsoran. Kenapa kita harus menghindari longsoran? Karena kemungkinan longsoran susulan itu dapat terjadi lagi. B. Memeriksa kondisi tubuh. Kemungkinan ada bagian tubuhmu yang terluka. Apabila ada bagian tubuhmu yang terluka atau memar, segeralah diobati. Mintalah bantuan petugas kesehatan untuk mengobatinya. C. Membantu tetangga yang memerlukan bantuan.
Yang D. Dengarkan siaran radio lokal atau televisi untuk mengetahui informasi keadaan terkini. Dan yang E. Waspada akan adanya banjir atau aliran reruntuhan setelah longsor. Kita lanjut ke yang F, yaitu melaporkan kerusakan fasilitas umum yang terjadi kepada pihak yang berwenang. G. Memeriksa keadaan rumah dan tanah di sekitar terjadinya longsor. Dan yang terakhir yaitu menanami kembali daerah bekas longsor dan daerah di sekitarnya. Demikian pelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Jika ada yang belum jelas atau kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih anak-anak semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.